Betul apa betul? Betul apa tidak? Jawabannya benar, tapi ibadah tidak hanya sekedar itu. Ibadah tidak hanya sekedar itu. Ibadah itu baik. Sekarang perjanjiannya dapat hadiah ternyata rame nanti salam. Perjanjian setuju? Setuju? Nanti Ustaz ambil. Setuju? Baik. Tapi kalau nggak rame kan? Orang itu ada dua. Ada orang sama-sama keluar rumah. Dia keluar rumah, ada satu dapat surga, satu nggak dapat surga, nggak dapat pahala. Pengen mana? Sama-sama keluar rumah. Pengen yang dapat pahala atau tidak dapat pahala? Orang keluar rumah, satu dia nggak dapat pahala. Ada yang kedua, keluar rumah. Oh iya, kan aku diajarin nabiku kalau keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Terus ada setan. Tadi ada anak yang keluar rumah baca doa ini. Diumumkan kepada setan yang lain. Hei setan, kamu nggak bisa goda orang ini. Dia itu sudah dilindungi sama Allah. Orang ini sudah dijaga sama Allah. Orang ini sudah dicukupi sama Allah. Minggir. Jangan ganggu dia. Yang satu keluar rumah. Komandannya, woi, pasukanku, ini adalah mangsa kita. Dia keluar rumah gak punya senjata. Kita payung jaring, kita tangkap dia, kita ikat, kita goda. Nanti setelah kita ikat, kita lempar, kita masukkan ke kuali yang panas, biar sama-sama masuk neraka. Beda nggak? Yang pertama sama kedua beda nggak? Yang pertama dia keluar rumah niat menjalankan ibadah, meskipun sama-sama keluar rumah niatnya keluar rumah aku ingatlah ajaran Nabi. Yang kedua keluar rumah, yang kedua nggak pakai doa, nggak pakai niat, sama-sama keluar rumah. Kita pilih yang pertama apa kedua? Pertama apa kedua? Pertama. Ini hebatnya kalau aktivitas kita iringi dengan ibadah. Satu dapat pahala, dua kita selamat dari keburukan syaitan. Contoh lagi, Ustaz, ibadah kan sholat puasa. Ibadah nggak ada sholat puasa. Mau tidur ibadah nggak? Iya, kalau tidak ada niat ibadah. Mau tidur? Oh iya, aku mau tidur, aku capek. Aku mau tidur, aku niatkan nanti aku tidur awal, aku mau bangun sholat subuh. Terus aku tidur, nanti aku seger. Habis sholat subuh aku gak ngantuk. Habis sholat subuh bantu orang tua. Kalau ada kesempatan saya membaca Al-Quran. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, yang penting aku tidur. Aku tidur. Yang penting tidur, gak pakai niat. Penting tidur. Dia dapat pahala orang yang kedua. Orang yang pertama dapat pahala. Dapat. Sama-sama tidur. Yang pertama dapat pahala, yang kedua tidak ada. Apa yang membedakan kan begitu? Yang
pertama dapat pahala, yang kedua nggak dapat pahala. Apa yang bedanya? Hah? Yang pertama apa? Iya, lupa. Iya. Soalnya yang pertama baca doa. Iya, yang kedua? Nggak baca doa. Yang pertama niatnya Yang kedua sholat. ibadah, tidurnya niat ibadah. Yang kedua? Enggak. Ini enaknya kalau kita iringi dengan niat ibadah. Sekarang satu contoh lagi, main bola. Yang satu main bola niatnya hanya untuk bermain. Yang kedua, ya aku mau main bola biar aku sehat, biar aku kuat, kakiku kuat. Kalau aku sehat, aku udah malas mencari ilmu. Kalau aku sehat, aku main bola 1 jam aja kuat. Apalagi berjalan ke masjid, aku lebih kuat. Aku niatkan main bola biar kakiku semakin kuat. Aku gak malas-malas ke masjid. Yang pertama tadi gak pakai niat. Aku yang penting main bola seneng. Wis, aku mau nendang kena kaki temanku, gak apa-apa. Yang kedua, dia niat main bola, kakiku biar kuat. Aku nanti kalau ke masjid, aku semakin kuat. Aku main bola gak mau menendang teman kakiku. Aku hati-hati karena main bola nanti gak boleh berbuat dolim. Yang pertama dapat pahala. Yang pertama dapat pahala. Yang kedua dapat pahala. Kenapa yang kedua dapat pahala? Karena ada niat ibadah. Pilih yang pertama atau yang kedua? Pilih yang pertama atau kedua? Lomba dulu tertib. 2 menit lagi saya pilih yang paling solid. Sekarang semangat ibadah. Kenapa sih semangat ibadah yang lain? Ibadah kita katakan gak hanya sholat. Ibadah gak hanya zakat. Tapi orang itu melaksanakan kebaikan karena Allah juga ibadah. Misalkan gini, aku mau berteman nih, aku berteman pilih-pilih dong. Aku mau cari teman yang solih. Aku kalau ada temanku yang melakukan keburukan, aku nggak mau deket-deket. Nanti aku malah ikut-ikut. Ada temannya, dia suka nggak sholat. Ada temannya, kalau berbicara suka bully. Aku mau cari teman yang baik saja. Ini biar saya gak ikut hal yang buruk. Dia meninggalkan teman yang buruk adalah ibadah. Ustaz sudah pilih yang tadi sore duduknya dan tertib. Silakan. Ayo Faisal. Baik, sekarang kalau begitu apa sih ibadah itu? Ibadah apa alasan kita ingin semangat ibadah? Memang ibadah itu apa sih? Apa sih ibadah itu? Apa sih ibadah itu? Ibadah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Baik itu ucapan atau perbuatan yang nampak
ibadah itu nggak hanya sholat. Ada yang bisa mulai? Yang mulai dapat. Kita ulangi lagi ya. Siap ya? Ibadah adalah suatu nama yang mencakup apa-apa yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah, baik nampak atau tersembunyi, baik ucapan atau perbuatan. Siapa yang bisa mulai? Ya, bebas siapapun. Ya, ibadah adalah ya. Ngomong ngomongnya boleh lupa ada yang usahanya begitu. Boleh? Oleh Allah, baik berupa ucapan atau yang nampak atau tersembunyi. Masya Allah. Ada yang bisa lagi? Coba sekarang saya gerakan kalian menyebut ibadah mencakup apa yang dicintai, diridhoi Allah, baik ucapan atau siapa yang bisa ulangi? Ya. Ya, benar. Satu. Ya. Ibadah. Ibadah adalah nama Ya. yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhoi Allah, Baik. baik perkataan, baik perbuatan Ya. yang tampak atau tersembunyi. Masya Allah, keren. Barakallahu fiik. Sini, sini nak. Baik. Lomba duduk ketik. Ustaz mau milih lagi. Ibadah adalah apa-apa yang dicintai oleh Allah, baik itu berkataan atau perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Sekarang tak tanya, jujur ibadah tidak? Jujur ibadah tidak? Belajar ibadah tidak? Keren. Sekarang tertib ketika belajar ibadah tidak? Keren. Karena dicintai, karena diberitakan oleh Allah semua untuk dapat apa? Untuk dapat apa sayang? Itu yang besar. Sabiku. Bukan kakiku. Sabiku. Ila maghfiratin Mir
Mir rabbikum. wa jannatin Wajannatin arduha adwa ka'ardis samai ka'artis samai wal ardi wal ardi iddat lil muttaqin. uiddat lil muttaqin. Berlombalah Berlombalah kalian mendapatkan ampunan dari Allah ampunan dari Allah dan surga dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. disediakan bagi orang yang bertakwa. Bertakwa itu semangat dalam melakukan kebaikan. Itu alasan kenapa Ustaz? Alasan kita semangat melakukan kebaikan. Dapat surga. Adik-adik, surga itu apa? Tempat. Kita baca 1, 2, 3. Surga itu tempat pertama Allah menciptakan Nabi. Siapa yang Nabi itu? Nabi Adam. Nabi Adam itu kan bapak kita. Manusia itu pertamanya bukan Nabi Adam, tapi Adam mengatakan manusia pertamanya itu adalah dari neraka. Memang benar. Bapak kita ini kerap Nabi Adam. Kerap Nabi Adam. Adam Nabi Adam yang mengatakan bapaknya manusia itu terlahir berarti apa? Bapak kita yang pertama manusia itu apa? Nabi Adam pertama Allah ciptakan di surga. Di surga. Dan Allah menginginkan, ikuti Ustaz. Allah menginginkan anak Adam menempati di akhirat surga. Allah menginginkan kita anaknya Adam nanti di akhirat menempati surga. Mau? Enggak? Mau enggak? Siapa yang menginginkan kita di akhirat masuk surga? Siapa? Yang menginginkan kita di akhirat masuk surga siapa? Siapa yang menginginkan kita di akhirat masuk surga? Allah. Yang menginginkan siapa? Allah. Tapi saya mau cerita sedikit. Lomba dulu tadi. Lomba duduk tertib. Oh, ada yang nggak mau lomba? Perjanjiannya, hadiahnya di. Nah, ada makhluk yang bertentangan dengan keinginan Allah. Allah menginginkan kita ada nanti di akhirat masuk surga. Ada makhluk pinjam Daud. Ada makhluk yang menginginkan kita sebaliknya, menginginkan manusia masuk neraka.
siang, malam dia mengatakan, "Hei, tentaraku datang ke sini. Lihat anak Adam. Karena Adam kita dihukum di dalam neraka. Bawa jaring. Jaring yang banyak. Lempar jaring. Dampaknya yang banyak. Setelah dilempar, jaringnya tarik. Ya, ya, ya. Ternyata ada banyak yang kena jaring sama setan, diikat sama setan. Ini nanti yang akan menemani saya dibakar di dalam api neraka. Orang yang soleh, anak yang hebat. Wahai Ustaz, aku meskipun banyak setan yang membawa jaring kepada aku punya senjata. Aku tidak akan mungkin masuk ke dalam jaringan setan. Aku punya senjata. Kalau jaringan setan dilempar, pasti jaringan setan itu akan rusak dan aku tidak masuk di jaringan. Memangnya kamu punya senjata apa? Aku punya senjata. Aku punya senjata satu. Aku berdoa kepada Allah karena doa itu adalah perisai senjata. Yang kedua, aku mau dekat sama Allah agar aku ditolong sama Allah. Saya akhirnya sedang yang bersumpah, ya Allah, aku akan mendatangi manusia. Coba, dari mana ini? Arah mana ini? Dari arah mana ini? Dari arah mana ini? Dari arah mana ini? Dari arah mana ini? Sampai sedang, ya Allah, aku bersumpah. Sama saya. Aku bersumpah, manusia itu tidak akan banyak yang selamat dari godaanku. Banyak yang mereka adalah masuk neraka, kecuali hamba-hambamu yang siapa hamba Allah yang ikhlas? Satu, mereka suka menjalankan ibadah. Dua, suka berdoa kepada Allah. Setiap kali jaringnya dia menang melawan lomba juga tadi. Silakan Mas. Ya. Berikutnya, sampai Allah mengatakan berwasiat agar kita tidak digelincirkan oleh setan. Berikutnya, Ustaz mau cerita lagi. Kisahnya Nabi siapa? Nabi Idris alaihi salam. Ustaz mau bertanya dulu. Yang bisa Ustaz kasih dia. Lomba dulu tadi. Kita harus semangat untuk beribadah, karena ibadah adalah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mendekatkan diri maka dia akan selamat dari godaan titik-titik. Satu, itu yang ketiga. Dua, yang paling cepat, kalau kita rajin ibadah, kita akan terhindar dari godaan titik-titik. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, tiga. Cek. Oh, sudah dijawab. Ditunjuk dulu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Allah menginginkan
nanti di akhirat menempati tempat yang indah yang namanya titik-titik. Satu, dua, satu, dua, tiga. Banyak. Saya ulang lagi. Satu, dua, tiga. Mana Pak? Iya. Palestina. Ini Palestina ini. Palestina, iya. Surga. Berikutnya, lomba dulu tadi. Ada makhluk yang tidak senang kalau kita berjalan menuju surga. Dia tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti untuk memberikan gangguan kepada kita. Makhluk tersebut sudah dihukum oleh Allah masuk ke dalam neraka. Makhluk tersebut bernama titik-titik. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, tiga. Mana? Coklat. Ini. Ya. Akan kemarin siapa? Syaitan, Masya Allah. Baik, lomba tadi. Mana zamananmu? Aku. Mana zamananmu? Ini sama aku. Baik, coba sekarang konsentrasi. Ustaz kalau bilang up, di up, kalau Ustaz bilang down, tangan ini bawah. Siap, up. Down, up, down, up. Down, up, down, up. Baik, sekarang bahasa Arab. Kalau atas berarti apa? A. Kalau bawah berarti apa? Adna. Kalau di depan tadi amanah. Belakang berarti apa? Wara'a. Depan? Atas? Bawah? Adna. Bawah? Depan? Atas? A. Belakang? Wara'a. Siap. Ustaz siap dengan dia. A'la. Wih, keren. Adna. Amam. Keren. Wara'a. Adna. Amam. A'la. Ikutin. A'la. Wara'a. Adna. A'la. Amam. Wara'a. Adna. A'la. Adna. Amam. Sekarang tanpa Ustaz contohkan. A'la. Adna. Amam. Masya Allah. Wara'a. Masya Allah. A'la. Masya Allah. Adna. Masya Allah. Wara'a. Amana. A'la. Adna. A'la. Tak tutup. Pakai kepala. Buka tutup.
tutup, pegang kepala, pegang batuk, pegang mulut, pegang kepala, pegang batuk, pegang mata, pegang hidung, pegang perut, pegang pipi, pegang mata, pegang hidung, pegang dahi, pegang kaki, pegang perut, pegang pundak, pegang leher, pegang mata, pegang perut. Lomba tadi, Ustaz mau cerita kisahnya Nabi yang semangat di dalam ibadah apa? Semangat dalam ibadah. Ada seorang Nabi yang Masya Allah semangat dalam ibadah. Nabi Muhammad itu suruh menceritakan dalam Al-Quran. Ini Ustaz yang semangat. Wadkur fil kitabi Idris innahu siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Wahai Muhammad, kisahkan di dalam Al-Quran Nabi Idris, sesungguhnya ia seorang Nabi yang jujur. Allah angkat dia di tempat yang tinggi. Nabi Idris itu adalah seorang Nabi yang semangat menjalankan ibadah. Tidak hanya ibadah, apalagi Ustaz? Tidak hanya ibadah, apalagi Ustaz? Nabi Idris ini suka juga mengajarkan orang lain baik. Terus bagaimana Ustaz? Suatu saat diumumkan, "Hei Idris, kamu dapat pahala manusia yang melakukan kebaikan di masamu karena kamu mengajarkan kebaikan kepada manusia." Nabi Idris dapat pahala manusia mengamalkan kebaikan karena apa? Nabi Idris mengajarkan kebaikan. Lomba tertib. Akhirnya Nabi Idris mengatakan, "Ya Allah, aku ingin bertemu dengan malaikat maut." Adik-adik mau bertemu sama malaikat maut? Mau. Kenapa tidak mau? Nanti dicabut nyawa Nabi Idris. Enggak. Nabi Idris ingin bertemu malaikat maut, bukan ingin dicabut nyawanya, tapi Nabi Idris ingin agar nyawanya tidak dicabut, diberikan waktu yang lomba tertib. Akhirnya terus gimana Ustaz? Akhirnya Nabi Idris mencari malaikat, jalan-jalan di pasar. Karena Nabi Idris seorang nabi, bertemu malaikat Jibril. Loh, kok bisa tahu Ustaz? Ya kan dia seorang nabi, bertemu sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, "Hei Idris, kamu mau kemana?" "Aku mau bertemu malaikat maut." "Kenapa kamu mau bertemu sama malaikat maut, wahai Idris?" "Aku ingin bertemu malaikat maut agar malaikat maut tidak mencabut nyawaku." Hei Idris, kalau kamu mau, aku mau antar kamu ke malaikat maut. Mau enggak? Kebetulan sekali, aku mau dong. Malaikat maut sekarang ada di langit lantai langit yang ke
Idris, tunggu dulu ya. Aku mau menyampaikan malaikat maut. Kamu tunggu di sini. Oh iya, siap. Malaikat Jibril bertemu sama malaikat maut, menyampaikan, hei malaikat maut, ada orang yang mau mencarimu. Hah? Siapa yang mau mencariku? Siapa yang mau mencariku? Namanya Idris. Akhirnya malaikat maut mengatakan, Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Kenapa kamu? Nah, aku kan hanya menyampaikan kalau Nabi Idris mau bertemu, kok kamu takbir, kok kamu tasbih, memang ada apa? Malaikat mengatakan, Subhanallah, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya Nabi Idris. Perintahnya di langit yang keberapa? Amin. Bagaimana caranya aku mencabut nyawanya Nabi Idris? Aku di langit yang keempat, sementara Idris di dunia. Ternyata Nabi Idris diantar oleh malaikat siapa tadi? Malaikat kemana? Langit yang dalam. Kemana? Langit yang dalam. Nyawanya. Subhanallah. Nabi Idris, apa alasan Nabi Idris ingin ditambah usianya? Baiklah. Kenapa Nabi Idris ingin bertemu malaikat maut? Memanjangkan umurnya, saudaranya. Memanjangkan umurnya biar semangat beribadah. Semangat beribadah. Kalau kita harus juga semangat ibadah. Baik. Berikutnya deh. Lomba duduk tertib. Sekarang kita tanya. Dengan apa sih manusia nanti masuk surga? Halo? Dengan apa? Pahala bagus. Ada lagi? Amal kebaikan bagus. Dengan apa lagi? Ada lagi? Hah? Doa. Orang tua. Orang tua bagus, boleh. Ada lagi? Doa ada lagi? Ibadah ada lagi? Sholat ada semua. Masuk surga manusia itu dengan apa? Ridho. Ridho Allah. Satu, Ridho Allah. ikutin saya. Seorang muslim Muslim. Allah masukkan Allah masukkan ke dalam surga dalam surga karena dia karena dia semangat semangat melakukan amal salih. amal soleh. Yang kedua, Allah masukkan seorang hamba ke surga dikarenakan kasih sayang Allah. Lomba duduk tertib. Yang pertama tadi kenapa sih? Amal. Yang kedua kenapa? kasih sayang Allah. Yang kedua itu kenapa? Kasih sayang dari Allah. kasih sayang dari kasih sayang dari siapa? Oh, Allah. Siapa yang mau surga angkat tangan? Siapa yang ingin dapat pahala angkat tangan? Saya Siapa yang ingin dapat kasih sayang Allah angkat tangan? Lomba duduk tertib. Lomba duduk tertib. Berarti kalau kita ingin dapat surga harus semangat ibadah. Yakin, benar, yakin.
Yakin? Harus semangat ibadah. Sekarang apalagi kita di bulan yang mulia, apalagi di bulan apa nak? Di bulan apa? Rajab. Bulan Rajab itu apa? Bulan mulia. Bulan mulia itu ada berapa? Empat. Allah mengatakan itu yang semangat di sebelah. Inna iddata syuhuri indallahi Inna asyara syahran fi kitabillahi yauman khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah jumlahnya 12 di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Ada 4 bulan yang mulia. Berapa jumlah bulan yang mulia? Empat. Berapa? Empat. Silakan bercoba. Sudah dapat berapa tadi? Iya. Yang berapa ini? Sudah dapat belum? Sini saja. Iya. Yang terketik lagi dapat lagi. Ustaz kasih lagi yang terketik masih sudah dapat. Berapa jumlah yang Allah muliakan? Bulan? 3 bulan berurutan, 1 bulan tersendiri. 3 bulan itu adalah apa? Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. 1 tersendiri bulan apa? Rajab. Rajab. Kalau bulan Ramadan apa? Bulan penuh kebaikan, bulan panen pahala, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup. Baik, sekarang pesan mau buat lomba. Kita mau siapa yang menang soli apa solihah? Solih. Baik. Kita pakai
benar Ustaz Cek, benar takbir Allah. Siap. Baik, soal yang pertama. Konsentrasi. Judul materi kita adalah semangat titik-titik. Belum. Satu. Belum. Nanti kalau dijawab berarti diganti. Semangat ibadah terutama di bulan titik-titik. Satu, dua, tiga. Ya. Di bulan Rajab, bulan Muharram. Yakin? Yakin? Berapa persen? Mau dicek? Siap takdir? Dan apakah benar jawaban bulan Rajab? Betul! Yang bertemu jalan. Iya. Pertanyaan kedua. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup cakupan yang sangat luas, meliputi apa-apa yang titik-titik Allah, meliputi apa-apa yang titik-titik Allah. Satu, dua, tiga. Ya, yang diapain? Ibadah adalah nama yang mencakup apa-apa yang titik-titik Allah. Ya. Yakin? Yakin? Mau dicek? Mau dicek? Apa dipindah? Mau dicek? Mau? Dan kurang. Satu, dua, tiga. Ya. Yakin? Berapa persen? Mau dicek? Mau dicek? Mau dicek? Ibadah adalah mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhai Allah, baik yang atau yang. Satu, dua, tiga. Ya. Baik yang nampak dan tersembunyi. Yakin? Yakin. Pindah? Nah. Berapa persen? Yakin benar? Maka jawabannya betul. Allahu Akbar. Menang. Pertanyaan berikutnya. Ibadah adalah apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik nampak maupun tersembunyi. Baik. Satu, dua, Perkataan. dua. Satu, dua, satu. Satu, dua, tiga. Ya. Baik. Yakin? Yakin berapa persen? Ayo comeback. Allah menginginkan kita anak Adam nanti di akhirat menempati tempat yang mulia. Nama tempat itu Allah menginginkan, Allah menyuruh agar kita semangat, agar kita menempati tempat yang titik-titik. Satu, Dua. dua, satu,
dua, satu. Satu, dua, tiga. Ya. Yakin? Ayo semangat. Comeback, comeback. Ada makhluk Ayo sambil Kamera potong. yang gak terlihat bintangnya satu. Lomba terus. Ada makhluk yang bernama setan. Itu kalau kita berada dalam ibadah dalam ketaatan tidak suka, dan setan mengingat kita masuk neraka. Setan berupaya sekuat tenaga untuk melakukan titik-titik agar kita tidak melakukan kebaikan. Melakukan apa? Huruf banyak G. Setan melakukan titik-titik agar kita tidak melakukan huruf banyak G. Huruf keduanya O. Satu, dua, tiga. Ya. Godaan yakin? Sen. Mau tidak? Baik. Bisa cek. Dan. Benar. Lomba dulu nanti. Setan berupaya semaksimal mungkin menggoda manusia agar manusia masuk jaringan setan untuk masuk ke dalam neraka. Tapi seorang muslim, dia adalah muslim yang hebat. Dia punya senjata. Dengan senjata itu jaring setan jadi lubang. Dia tidak bisa tergoda oleh setan. Senjata muslim itu adalah titik-titik, huruf depannya D. Ayo gampang. Ayo semangat. Gampang. Dan contohnya adalah Alhamdulillah. Huruf depannya D. Satu, dua. Satu, dua, satu. Tidak bertunggu sama lutut. Duduknya biasa. Satu, dua, Belum. tiga. Mana Pak? Merah. Ya, caranya Pak. Hah? Yakin? Berapa persen? Gimana bunyi doanya? Ayo. Yang lagi. Mundur. Mau Ustaz cek. Salah satunya adalah membaca ayat kursi. Membaca qul huwallahu, qul a'udzu birabbin, qul a'udzu birabbin. Yakin? Apakah jawabannya doa senjata seorang muslim? Betul. Cek. Iya. Berikutnya doanya. Lomba dulu tadi. Ayo maju. Pertanyaan berikutnya. Mundur. Kita diperintahkan oleh Allah untuk titik-titik mendapatkan surga dan ampunan. Kita diperintahkan oleh Allah 1000 titik-titik untuk mendapatkan surga dan rahmat dari Allah. Huruf depannya D. Huruf depannya D. Akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita diperintahkan oleh Allah untuk huruf depannya D.
jawabannya? Apakah benar yang diberitakan itu karena akan mendapatkan surga? Betul. Masya Allah. Wih, mau selesai. Lomba betul nanti. Kita diberitakan oleh Allah di akhirat masuk surga. Sebagaimana ayah kita pertama kali diciptakan adalah surga. Siapa nama ayah kita? Huruf depannya adalah A. Satu, dua, tiga. Ya. Yakin? Berapa persen? Berapa persen? Mau dicek? Dan. Benar! Masya Allah. Baik. Berikutnya. Lomba duduk tadi. Ada sosok Nabi yang semangat melakukan diperintahkan oleh Allah Nabi Muhammad untuk menceritakan dalam Al-Quran. Wahai Muhammad, sebutkan kisah Nabi ini dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah Nabi yang jujur, Allah angkat derajatnya. Nabi tersebut namanya adalah titik-titik. Huruf depannya I. Satu, tidak pakai bertumpu sama lurus. Duduknya ya. Satu, Betul. bukan Ustaz yang mundur tapi satu, mundur, tidak pakai bertumpu.